Paulus mengajarkan hal yang sama. Bagaimana aku dapat dibenarkan? Saya akan dibenarkan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Akan tetapi, apakah artinya melakukan hukum Taurat itu? Hari ini kita sampai pada bagian akhir dari perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini. Dan kita sampai pada kesimpulan dari pertanyaan apakah kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat atau karena kita percaya kepada Yesus. Perhatikan bahwa pertanyaan ahli Taurat itu ataupun jawaban Yesus tidak ada hubungannya dengan keselamatan oleh perbuatan atau menerima hidup yang kekal sebagai upah atau jasa. Ahli Taurat itu terlalu ahli dalam firman Allah untuk melakukan kesalahan seperti itu. Ia sudah membaca kitab Yesaya. Jalannya bukan jalan kita, rancangannya bukan rancangan kita. Saya tidak dapat mencapai hal-hal ini. Hal-hal tersebut terlalu ajaib bagi saya. Bagaimana mungkin saya dapat memenuhi standarnya? Standar Allah terlalu tinggi bagi saya. Diskusi itu bukan tentang bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu melalui pekerjaan atau usaha kita. Lalu pertanyaan itu tentang apa? Pertanyaan itu berbicara tentang suatu jenis kehidupan baru, yaitu kehidupan Allah berdiam di dalam diri Anda. Itulah intinya keselamatan. Paulus mengajarkan hal yang sama. Bagaimana aku dapat dibenarkan? Saya akan dibenarkan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Akan tetapi, apakah artinya melakukan hukum Taurat itu? Melakukan hukum Taurat adalah mengasihi. Namun saya tidak dapat mengasihi. Lalu apa yang dapat saya lakukan? Syukur kepada Allah, jawabannya ada di dalam Kristus. Ia memberikan kepada saya Roh Kudus yang memampukan saya untuk mengasihi. Mari kita tetap bersama Paulus untuk beberapa waktu. Paulus berkata di Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa yang mempunyai arti untuk keselamatan? Apakah hanya iman? Tidak. Tetapi iman yang bekerja melalui kasih, ini sangat menakjubkan. Hal bersunat adalah melakukan hukum Taurat. Tidak bersunat berarti hanya mempercayai Kristus tanpa disunat sama sekali. Perhatikan seluruh konteks pembahasan ini dalam Galatia 5:6. Jika Anda ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Kalau begitu apa yang berarti? Iman yang bekerja melalui kasih. Apa artinya iman yang bekerja melalui kasih ini? Sekali lagi Paulus tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Ia menjelaskan dengan sepenuhnya di Galatia 6 ayat 15. Paulus mengatakan hal yang sama seperti di Galatia 5 ayat 6, tetapi dengan satu perubahan yang penting. Galatia 6 ayat 15 Paulus berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus sedang berkata bahwa perbuatan maupun iman tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang berarti. Mengapa ia mengatakan ini? Karena kasih adalah kunci atas seluruh persoalan keselamatan. Mengapa? Sekali lagi Paulus menjelaskan hal ini dengan indah sekali kepada kita. Mari kita melihat 1 Korintus 13. Dan biarlah Paulus sendiri yang menjelaskannya kepada Anda. Kita sering membacakan 1 Korintus 13 pada upacara perkawinan. Tetapi mengertikah Anda apa yang sedang dibacakan? Ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Saya pikir Anda tahu apa itu gong dan canang. Gong dan canang adalah alat musik yang benar-benar sangat berisik. Canang dibuat hanya dari selembar logam yang tipis, tetapi membuat kebisingan yang bukan main dahsyatnya. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus sendiri berkata bahwa sekalipun Anda memiliki iman yang sempurna, iman itu tidak akan menyelamatkan Anda, kecuali ia bekerja melalui kasih. Hanya dengan iman saja, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Paulus tidak semata berkata iman, ia berkata iman yang bekerja melalui kasih. Itulah yang berarti bagi Kristus. Itulah sebabnya kalau Anda memiliki iman yang sempurna, tetapi tidak mempunyai kasih, Anda sama sekali tidak berarti di mata Allah. Itu berarti Anda nol, kosong sama sekali.
Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bagaimana dengan pekerjaan atau perbuatan? Kita melihat masalah yang sama dengan pekerjaan. Apalagi yang dapat diminta dari seseorang yang telah memberikan segala sesuatu yang ada padanya dan bahkan tubuhnya sendiri? Sesudah Anda memberikan segala sesuatu yang ada padamu, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya. Inilah ajaran Alkitab ya. Mari kita merenungkan hal ini sebentar. Kita dapat menyerahkan tubuh kita untuk dibakar karena beberapa alasan. Barangkali kita memperjuangkan tujuan tertentu atau sebuah idealisme. Banyak orang sanggup memberikan segala sesuatu dan dibakar hidup-hidup atau tidak makan sampai mati kalau perlu. Kita banyak melihat hal seperti ini di banyak negara, entah di Cina, Indonesia, Vietnam, dan lain-lain. Demi memperjuangkan ideologi mereka. Apakah kasih yang mendorong mereka itu? Belum tentu. Apa yang mereka lakukan tampak mulia, bersifat kepahlawanan, dan sangat indah. Saya selalu mengagumi kepahlawanan semacam ini, namun itu tidak selalu didorong oleh kasih. Sebenarnya itu bisa saja didorong oleh kebencian, kebencian terhadap musuh. Makanya perbuatan tidak berguna dan iman juga tidak berarti dalam hubungannya dengan keselamatan. Bagaimana kalau iman dan perbuatan digabungkan bersama? Masih tidak berguna. Mengapa? Apakah Anda yakin? Pasti ada sesuatu. Nah, jika Anda menjumlahkan 0 dengan satu nol lainnya, Anda masih mendapatkan 0. Bagaimanapun juga Anda tidak mendapat apa-apa. Lalu apa yang berarti? Pengajaran Alkitab jauh lebih dalam dari semua itu. Jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita bayangkan. Apa yang berarti adalah sesuatu ciptaan baru. Alkitab dengan terus terang menyatakan kepada kita bahwa kita bisa mempunyai iman tanpa kasih. Sebagaimana Paulus katakan di sini, tetapi Anda tidak dapat mempunyai kasih tanpa iman. Itulah sebabnya mengapa kasih itu jauh lebih dalam. Saya mengulangi sekali lagi, Anda bisa mempunyai iman tanpa kasih, tetapi Anda tidak bisa mempunyai kasih tanpa iman. Tidak mungkin Anda bisa mengasihi tanpa iman. Tanpa Allah memberi Anda kuasa untuk mengasihi, Anda tidak akan mungkin dapat mengasihi. Jika Anda memahami hal ini, Anda akan mengerti mengapa di mana ada kasih, di situ ada iman. Kasih bukan sifat asli hati manusia. Kasih datang dari Allah. Kasih dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini berarti jika Anda mengasihi, Anda telah menjadi satu ciptaan yang baru. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat mengasihi. Inilah inti seluruh surat Yohanes yang pertama. Anda hanya perlu membacanya di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan Anda akan menyadari bahwa itulah yang ingin ditekankan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jika Anda tidak lahir dari Allah, Anda tidak mungkin dapat mengasihi. Anda dapat mengasihi hanya jika Anda lahir dari Allah, lahir dari atas, atau lahir baru. Itulah sebabnya mengapa Paulus berkata, sebab bersunat atau perbuatan, atau tidak bersunat atau beriman, tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Atau iman yang bekerja oleh kasih, karena kasih itu berasal dari Allah. Rasul Yohanes berkata, kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu bukan berasal dari manusia. Karena itu iman maupun pekerjaan tidak ada gunanya, kecuali iman bekerja melalui kasih. Karena kasih berarti Allah melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Dapatkah Anda mengerti hal ini? Sangat penting bahwa Anda percaya karena secara tidak langsung kasih menyatakan adanya iman. Akan tetapi iman tidak selalu menyatakan adanya kasih. Jadi Anda perlu mempunyai iman, tetapi hanya iman itu saja tidak berarti. Jika Anda berkata, baiklah, kalau begitu iman plus perbuatan. Paulus berkata, iman dan perbuatan masih tidak berarti. Anda berkata, saya terkejut. Ya, Anda memang terkejut. Karena kecuali Allah ada di situ, kecuali Roh Kudus ada di situ, Anda boleh melakukan perbuatan atau bekerja sebanyak yang Anda suka. Anda bisa percaya sebanyak yang Anda mau, namun keduanya tidak akan membawa Anda kemana-mana. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, atau apa yang Anda percayai yang berarti, tetapi tentang siapa diri Anda. Itulah yang berarti. Anda harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu berarti diciptakan dalam rupa dan gambar Kristus. Anda harus menjadi serupa dengan Kristus karena Kristus telah menjadikan Anda seorang manusia baru. Di sini kita melihat jawaban Yesus yang begitu indah, mendalam dan penuh kuasa. Yesus berkata, kasihilah. Mengapa?
Karena Yesus tahu kasih hanya berasal dari Allah. Karena itu Anda hanya dapat mengasihi apabila Anda telah menjadi suatu ciptaan baru. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Hanya melalui Kristus. Sekarang kita melihat jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan di awal video bagian pertama. Yang mana jawaban yang benar? Apakah jawaban dari pertanyaan bagaimana aku mewarisi hidup yang kekal? Atau apakah jawaban percayalah kepada Yesus? Jawabannya bukan salah satu, tetapi keduanya. Kita tidak mungkin dapat memisahkan keduanya, karena kecuali Anda percaya kepada Yesus, dan Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda dan menjadikan Anda suatu ciptaan baru, maka Anda tidak akan dapat mengasihi. Karena Anda tidak dapat mengasihi, maka Anda tidak dapat memenuhi perintah Allah. Karena Anda tidak dapat memenuhi perintah Allah, maka Anda tidak dapat mewarisi hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita diselamatkan bukan karena Allah menghapuskan hukum Taurat, bukan karena Allah membawa kita melangkahi hukum Taurat, tetapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Ia menyediakan kekuatan, pengetahuan, hikmat, dan kuasanya. Kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan atau perbuatan kita sendiri, tetapi oleh anugerah-Nya. Allah hidup di dalam kita. Dia menjadikan kita manusia baru, manusia yang suka memenuhi Taurat-Nya, manusia yang melakukan perintah-Nya dengan sukacita. Mari kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 1-4. Apakah Rasul Yohanes mengatakan tentang menghapuskan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Sebaliknya, Yohanes menyatakan bahwa Allah telah menaruh kasih-Nya ke dalam diri kita dengan menjadikan kita manusia-manusia baru, sehingga kita mendapati perintah-perintah-Nya sangat menyenangkan dan tidak berat. Mari kita dengar 1 Yohanes 5 ayat 1-4. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita mendapati bahwa iman dan kasih dan iman senantiasa saling berdampingan di dalam pengajaran Alkitab. Kita lahir dari Allah, karena itu kita mengasihi. Karena kita mengasihi, kita memenuhi perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya tidak berat. Semua itu dilakukan melalui iman kita. Iman yang siap untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu adalah iman yang menyelamatkan, karena iman itu diartikan dalam istilah kasih. Saya ingin menekankan kepada Anda sekali lagi bahwa terdapat banyak jenis iman di dalam perjanjian baru. Tetapi iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja melalui kasih. Saya mau Anda mengingat satu hal jika Anda tidak dapat mengingat semua hal yang telah kita katakan. Kita diselamatkan bukan karena hanya percaya saja, bukan karena apa yang bisa kita lakukan seperti membuat mujizat atau memiliki seluruh pengetahuan, tetapi oleh karena siapa diri kita yang telah diubahkan oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, oleh anugerah Allah sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Ajaran yang ajaib tentang keselamatan di dalam Alkitab adalah kita diselamatkan bukan karena kita percaya Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kita bisa percaya, tetapi jika kita tidak mempunyai sedikit pun kasih di dalam hati kita, percaya kita itu tidak memiliki nilai apapun. Kita juga tidak akan diselamatkan dengan perbuatan baik, karena kita memang dapat melakukan semua itu tanpa kasih di dalam hati kita sama sekali. Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan ketika kita menjadi manusia baru. Saat Roh Kudus Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh kasih-Nya, Anda diselamatkan. Atau Anda mewarisi hidup yang kekal apabila Anda menjadi manusia baru yang mengasihi. Seperti orang Samaria yang murah hati itu, Anda bisa mengasihi, bahkan Anda bisa mengasihi musuh Anda karena belas kasihan yang diberikan oleh Allah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini. Semoga Allah menolong kita untuk benar-benar mengerti firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.